Kisah Ashabul Kahfi, pemuda soleh, penghuni gua. Kisah Ashabul Kahfi dituliskan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 9 hingga 26. Dalam kisah ini terdapat ujian keimanan dan pembuktian hari kiamat, bahwa sesuatu yang sudah mati akan dihidupkan kembali oleh Allah pada waktu yang ditentukan. Pada zaman dahulu, di suatu negeri hiduplah seorang pemimpin yang zalim yang bernama Raja Dicyanus. Selain zalim, raja ini juga kejam. Sang raja memerintahkan rakyatnya untuk menyembah berhala. Apabila ada yang menolak, mereka akan dibunuh. Wahai rakyatku, barang siapa yang tidak sejalan denganku dan menyimpang dari apa yang kuperintahkan, maka aku tidak akan segan membunuh orang-orang yang menentang dari apa yang kuperintahkan. Hidup raja! Hidup! Hidup raja! Hidup! Di tengah-tengah ada sekelompok orang yang tidak suka dengan kepemimpinan Raja Dicyanus. Mereka adalah 7 pemuda yang soleh. Para pemuda itu hanya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sudah tidak tahan tinggal di negeri ini. Apalagi kita dipaksa untuk menyembah patung-patung mereka. Benda mati itu, aku tidak suka. Aku juga, apalagi raja tidak segan untuk membunuh orang yang tidak mau melaksanakan perintahnya. Bagaimana jika kita mencari tempat lain untuk beribadah? Maksudmu, kita pergi dari sini? Sepertinya itu ide yang bagus. Kami setuju dengan usulmu itu. Bagaimana dengan yang lain? Kami juga setuju. Baiklah kalau begitu. Sebaiknya kita pergi besok pagi-pagi saja, agar tidak ada orang yang melihat. Siap! Keesokan harinya, 7 orang pemuda soleh meninggalkan negeri mereka dengan bersemangat. Para pemuda ini yakin bahwa keputusan meninggalkan adalah petunjuk dari Allah agar selamat dari kezaliman raja. Bersama mereka ada seekor anjing yang mengikuti selama perjalanan. Setelah berjalan jauh, sampailah di depan gua yang cukup besar dengan dinding yang tampak tua. Baiknya kita beristirahat sebentar di gua ini. Kau yakin apakah aman dalam sana? Aku akan masuk ke dalam untuk memeriksanya. Salah satu pemuda itu masuk ke dalam gua. Tidak lama kemudian, ia keluar dari pintu gua dengan tersenyum. Kalian semua masuklah ke dalam gua. Satu persatu pemuda masuk ke dalam gua. Ketujuh pemuda itu berdoa agar mendapat perlindungan dari Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 10. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Ketika para pemuda itu beristirahat, Allah menunjukkan kuasanya dengan membuat mereka semua tertidur selama 309 tahun, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 25. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. Pintu gua menghadap ke sebelah utara, sehingga sinar matahari tidak bisa menembus ke dalamnya. Dengan begitu, orang dari luar mengira bahwa gua ini tidak berpenghuni. Sedang anjing yang mengikuti mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Tak terasa 309 tahun telah berlalu. Allah membangunkan 7 pemuda soleh ini dengan tubuh utuh seperti sebelum mereka tertidur. Sudah berapa lama kita tertidur? Untuk setengah hari. Yakin? Tiba-tiba aku merasa lapar. Sabarlah sebentar saudaraku. Aku akan pergi ke pasar membeli makanan untuk kita semua. Aku akan ikut denganmu.
Ketika sampai di daerah pemukiman penduduk, mereka mulai merasakan hal yang aneh. Bangunan, pakaian yang dikenakan orang-orang tampak asing seperti baru pertama kali mereka lihat. Wahai anak muda, apa yang kalian butuhkan? Kami ingin membeli roti, buah jeruk, dan buah salak. Penjual itu menyerahkan pesanan kedua pemuda di dalam Ini wadah pesanan gerabah kalian. yang besar. Pemuda ke-1 mengeluarkan uang perak dari saku bajunya. Penjual gandum terheran-heran melihat perak uang ini dari sudah lama sekali. Dari mana kalian mendapatkan uang perak ini? Maksudku dari mana asal kalian sebenarnya? Aku baru pertama kali melihat anak muda seperti kalian berbelanja di pasar ini. Kedua pemuda itu bertambah Emangnya bingung sekarang mendengar tahun berapa? perkataan si penjual. Ini sepertinya uang zaman dahulu. Jadi apakah kita sudah tertidur bertahun-tahun lamanya? Penjual gandum itu bingung mendengar percakapan pembelinya. Tanpa sadar, tingkah mereka menjadi sorotan orang-orang di pasar. Ketika sadar menjadi pusat perhatian, kedua pemuda ini bergegas meninggalkan pasar. Siapakah para pemuda itu, wahai penjual gandum? Aku juga tidak mengenal mereka. Jika melihat dari uang yang mereka bawa dan pakaian yang dikenakan mereka, mereka adalah manusia dari beberapa abad yang lalu. Aku yakin mendengar bahwa mereka mengatakan telah tidur selama beberapa tahun. Kalau memang benar, tidak mungkin masih hidup sampai sekarang. Bagaimana jika kita bawa saja kedua pemuda asing tadi menghadap kepada sang raja? Benar, ayo cepat kita bawa mereka kepada raja. Para penduduk dan seorang penjual gandum membawa kedua pemuda tersebut menghadap raja untuk melaporkan kejadian di pasar. Apa maksud kedatangan kalian di sini? Kami membawa dua pemuda asing yang membawa harta karun dari zaman dahulu. Berikan harta itu. Baiklah, tunggu sebentar. Saya akan tanyakan kepada raja. Orang warga ingin bertemu dengan Baginda. Mereka membawa dua pemuda asing yang membawa harta karun dari zaman dahulu. Berikan harta itu. Bawa mereka kemari. Baik, Baginda. Setelah beberapa abad berlalu, negeri yang dulunya dipimpin oleh raja yang zalim berganti dengan raja yang baru. Raja yang sekarang adalah raja yang adil. Kalian dapatkan dari mana harta ini? Loh, kami dapatkan uang ini baru kemarin. Kemudian sang raja menyuruh pengawalnya untuk menelusuri kepergian pemuda asing tadi sampai ke gua. Baiklah kalau begitu. Simpan harta ini. Baiklah kalau begitu. Kami ingin pergi pagi. Sesampainya di gua, pengawal melihat ketujuh pemuda itu sudah meninggal dunia. Kemudian pengawal kembali ke negerinya untuk melaporkan kepada raja. Mereka sudah meninggal. Jadi itu tentang 7 pemuda soleh yang hilang pada pemerintahan Raja Likianus itu memang benar ada. Kalau begitu pengawal bawa aku ke sana. Baik, Baginda. Sesampainya di depan gua, tampak seekor anjing besar mati di depan pintu gua. Raja, pengawal, beserta para penduduk masuk dan melihat 7 pemuda itu sudah tertidur untuk selama-lamanya. Wajah mereka tersenyum. Subhanallah. Maha kuasa Allah atas segala sesuatu yang telah mematikan dan menghidupkan. Ini bukti bahwasanya hari kiamat itu benar ada. Ya Allah, maafkan kami karena sempat tidak mempercayai daripada hari kiamat. Astaghfirullahaladzim. Firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 21. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. Demikian akhir dari kisah ini. Ashabul Kahfi adalah julukan para pemuda soleh penghuni gua yang tertidur selama 309 tahun. Dari kisah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beberapa pelajaran. Di antaranya, pertama, kita harus berani mempertahankan keimanan walaupun nyawa menjadi taruhannya. Yang kedua,
Allah akan menyelamatkan orang yang memperjuangkan keimanannya. Dan yang ketiga, hendaknya kita tidak mengingkari adanya hari kiamat. Semoga kisah ini bisa mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.